Halo Leo, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, bahagia selalu dan apapun yang kamu inginkan atau harapkan segera terwujud menjadi kenyataan ya, amin. Dan kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan-pesan semesta untuk kamu ya, bulan Agustus ini. Tapi ingat, ini nggak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Leo ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini apa sih pesan-pesan buat kamu ya dari semesta bulan Agustus ini. Ambil yang resonate aja ya. Di sini aku akan tarik 3 kartu buat kamu dan nanti juga ada oracle-nya ya. Oke, di sini kita punya the Page of Cups. Aku lihat di sini akan ada berita bagus tentang mungkin ini pekerjaan ya, semacam tawaran pekerjaan bisa, atau untuk sebelumnya kamu sudah cari pekerjaan dan mungkin nunggu panggilan kerja. Nah, di sini ada berita bagus untuk kamu ya. Mungkin dalam waktu dekat kamu akan ada keputusan ya tentang pekerjaan yang sedang kamu tunggu beritanya gitu. Dan di sisi lain aku juga merasa untuk beberapa orang ini ada kaitannya dengan percintaan kamu ya, atau love life kamu, kehidupan percintaan kamu, yang dimana mungkin akan ada seseorang yang mencoba untuk mengungkapkan perasaan dia ke kamu ya, entah ini orang baru ataupun mungkin seseorang yang sudah kamu kenal ya, atau mungkin pasangan kamu sendiri yang kamu lagi sedang ada jarak atau enggak komunikasi mungkin. Nah, di sini seseorang ini mungkin akan mencoba untuk membuka komunikasi lagi atau mencoba untuk terhubung dengan kamu kembali gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Oh yes, ada kaitannya dengan Six of Cups ya. Untuk beberapa orang ini mantan ya, seseorang yang sudah kamu kenal lama. Tapi untuk beberapa orang ini aku ngelihatnya mungkin seseorang yang dekat dengan kamu ya. Selama ini mungkin kamu TTM-an atau temenan gitu sama dia ya. Dan mungkin di Agustus ini dia akan mengungkapkan perasaan dia ke kamu sesungguhnya. Maybe dia bilang sayang sama kamu, cinta sama kamu, ingin jadi pacar kamu, dan istilahnya tuh kayak gitu. Apapun itu, di sini yang jelas akan ada keterbukaan atau kejujuran tentang perasaan orang ini, gitu. Dan di sisi lain di sini untuk beberapa orang ini ya, pekerjaan yang sudah lama kamu tunggu atau kamu nanti kabarnya ya, akan ada kabar di sini buat kamu. Dan untuk beberapa orang ini adalah impian kamu ya, pekerjaan lama yang sudah kamu impikan. Aku nggak tahu apa pekerjaan apa di sini. Yang jelas di sini ada kaitannya dengan udah lama banget kamu memimpikan pekerjaan ini, dan mungkin di bulan Agustus ini akan ada kesempatan buat kamu gitu. Oke, dan di sisi lain juga aku merasa ini ada energi yang sangat bagus ya. Maksudnya gini. Mungkin hubungan kamu dengan orang-orang terdekat kamu ini akan diliputi dengan kasih sayang gitu ya. Cinta, kasih sayang, perhatian kayak gitu. Ya, dengan orang-orang sekitar kamu, entah ini teman kamu atau lingkungan pekerjaan kamu, atau mungkin untuk beberapa orang pasangan kamu sendiri. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Di sini aku melihat memang ada hubungan yang benar-benar balance gitu ya, antara memberi dan menerima, atau kayak perhatian gitu ya. Misalkan nih kamu kayaknya tulus ya memberikan perhatian sama mungkin keluarga atau temen gitu ya. Nah, ini kamu dapat feedback balik itu sama gitu loh ya. Jadi hubungan kamu ini kayaknya lebih baik gitu loh. Karena di sini aku juga ngerasa kayak ini bukan hubungan yang berdasarkan untung dan rugi gitu, enggak ya, tapi bener-bener feel, perasaan gitu loh ya. Bener-bener sayang, tulus gitu loh ya. Hubungan kalian tuh bener-bener didasari rasa ketulusan gitu ya. Seperti itu, bukan cuma salah satu yang merasakan tapi keduanya gitu. Jadi ada ketenangan di situ.
Kemudian kita lihat lagi. Tapi bisa juga ini menandakan kamu akan bertemu dengan teman lama juga bisa ya. Terkoneksi lagi atau bertemu lagi dengan teman lama, sahabat lama yang mungkin kamu belum pernah ketemu, kamu udah lama kali nggak ketemu dengan dia gitu ya. Entah ini teman sekolah kamu atau teman masa kecil kamu, atau dia teman kerja kamu dulu di tempat kerja di mana kayak gitu ya. Kemudian kamu terkoneksi lagi atau ketemu lagi gitu. Kemudian di sini ada The Hermit. Aku lihat untuk beberapa orang di sini kamu jauh lebih bijaksana ya. Kamu jauh lebih dewasa di sini. Banyak belajar dari pengalaman masa lalu kamu, sehingga aku melihat di sini kamu jauh lebih tenang ya. Kayak mengikuti segala sesuatunya tuh mengalir, dan di sini yang kamu cari tuh ketenangan dan kedamaian ya. Seperti itu yang kamu utamakan atau prioritaskan itu gitu. Makanya kamu kalau ketemu sama orang pun kamu pilih-pilih gitu loh ya, mana yang sekiranya itu sefrekuensi dengan kamu atau selevel dengan kamu gitu, yang ketika ketemu dengan orang itu kamu bisa merasakan energi bahwa kamu diterima atau orang itu tulus gitu loh ya. Karena di sini aku ngeliat kamu jauh lebih peka di sini gitu. Kamu tidak lagi ibaratnya cari validasi, ataupun kalau di dalam pergaulan itu kamu juga nggak istilahnya nggak butuh teman banyak lah istilahnya kayak gitu. Yang penting tuh 1 atau 2 teman, yang penting tulus gitu loh, yang penting benar-benar baik sama kamu, tulus sama kamu, mengerti kamu atau memahami kamu gitu. Karena di sini yang kamu cari tuh kayak lebih ketenangan dan kedamaian batin kamu gitu. Nggak butuh mencolok, nggak butuh banyak teman tapi palsu kayak gitu, enggak gitu loh ya. Dalam hubungan percintaan juga gitu loh ya. Karena di sini kamu jauh lebih bijak ya, jauh lebih dewasa, jauh lebih bijak. Kamu tahu apa maunya kamu tahu apa yang menjadi prioritasnya kamu gitu loh ya. Yang kamu utamakan ya itu ya, untuk menjaga kedamaian atau kedamaian atau ketenangan batin kamu di sini gitu ya. Karena di sini aku juga ngerasa untuk beberapa di antara kamu mungkin kamu seorang introvert juga gitu ya. Kamu tidak suka banyak bergaul atau bersosial dengan banyak orang, tapi bukan berarti kamu antisosial ya. Karena di sini aku ngeliat ada energi Six of Cup juga gitu loh. Ketika kamu mungkin dibutuhin, ketika ada seseorang butuh kamu, nah kamu itu tersedia buat dia gitu loh, dan kamu itu tulus gitu loh ya. Kemudian juga kamu memberikan bantuan juga sama orang yang benar-benar bisa menghargai gitu loh, tenaga atau apapun yang kamu keluarkan gitu loh. Seperti itu ya. Bukan berarti kamu gak ketemu sama orang, gak bersosial, bukan berarti kamu gak peduli, enggak. Tapi kayak kamu tuh jauh lebih tahu apa yang baik buat kamu dan enggak gitu loh. Ini juga tentang batasan juga gitu loh ya. Seperti itu. Karena yang kamu utamakan di sini adalah ketenangan batin kamu, kedamaian batin kamu gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi. Oke, sorry, di sini aku dapat pesan lagi untuk kamu, nggak semua ya, beberapa aja. Mungkin untuk beberapa orang kamu diminta untuk ini ya, melambat dulu nggak apa-apa kalau kamu ngerasa situasinya kayak stuck gitu. Karena di sini kayaknya kamu memang dalam fase introspeksi gitu loh, atau refleksi diri, yang dimana kamu harus masuk ke dalam apapun pertanyaan kamu ya. Kalau kamu lagi sedang mencari jawaban, itu jawabannya ada di dalam diri kamu gitu loh ya. Sering-seringlah terkoneksi dengan diri sendiri ya, lebih banyak menyendiri, introspeksi diri gitu ya, mengenal diri sendiri lah, katakanlah seperti itu gitu. Kamu akan mendapatkan jawaban dari dalam diri kamu, dan juga ini adalah fase-fase dimana kamu harus belajar lebih mengenal diri kamu sendiri gitu ya. Apa maunya kamu, apa keinginan, apa yang benar-benar kamu butuhkan dalam hidup kayak gitu. Jangan terburu-buru di sini gitu ya. Jadi sabar dalam fase seperti ini tuh, kamu harus sabar. Mungkin jalan kamu kayak terasa
mandek gitu ya, atau mungkin tidak ada yang memahami kamu, tidak ada yang mengerti kamu, seperti itu. Bahkan mungkin kesannya kayak semua orang menjauh, ataupun mungkin pasangan juga gitu. Mungkin yang dipertemukan dengan kamu selalu orang-orang yang kurang baik lah, katakanlah seperti itu, yang selalu bikin kamu kecewa. Karena di sini adalah untuk kamu itu berhenti dulu gitu loh. Jangan terburu-buru untuk menjalin hubungan baru kayak gitu loh. Istilahnya tuh seperti itu. Harus lebih memahami diri kamu sendiri gitu loh. Biar kamu nggak narik orang yang salah lagi gitu loh. Karena juga di sisi lain di sini mungkin ada hal-hal yang nggak mengenakan untuk kamu rasakannya. Seperti itu. Contohnya ya mungkin kamu masih terluka, masih patah hati, nah kayak gitu. Karena ini bersamaan ya. Ini bagian dari proses gitu loh. Untuk kamu itu lebih mengenal diri kamu dan apa yang sebenarnya kamu butuhkan gitu loh. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini. Ini bisa menjawab Ini bisa menjadi jawaban yes or no, ataupun sebagai saran, pesan, nasihat untuk kamu. Oke, it's up to you ya, semuanya terserah kamu ya. Jadi kamu nggak perlu bingung, ini semuanya terserah kamu ya. Jadi ada istilahnya tuh kendali penuh tuh ada di tangan kamu gitu ya. Kamu mau ke kiri atau mau ke kanan, istilahnya tuh kayak gitu ya. Itu semuanya terserah kamu gitu. Karena apapun keputusan kamu atau jalan yang kamu pilih itu semuanya ada ceritanya masing-masing gitu. Jadi kamu tuh nggak usah takut ya, ibaratnya kalau kamu memilih jalan lah, katakanlah seperti itu, memilih jalan hidup kamu atau menentukan arah hidup kamu gitu ya. Jangan takut gitu ya. Walaupun kamu memilih jalan kiri ataupun jalan kanan, semuanya itu ada ceritanya masing-masing gitu, atau pelajarannya masing-masing. Tidak ada yang salah gitu ya. Seperti itu. Jadi ini semuanya tuh terserah kamu. Oke. Kamu kendali penuh itu ada di diri kamu, ada di tangan kamu ya. Makanya tadi aku bilang juga di sini bahwa jawabannya tuh ada di dalam diri kamu sendiri. Jadi kamu harus tanya pada diri kamu gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi dalam percintaan, pesan cintanya apa untuk yang single di sini. Retreat ya kan, kamu masih butuh waktu untuk ini dulu ya. Jangan menjalin hubungan dulu seperti yang aku bilang tadi. Kamu mungkin butuh untuk sendiri dulu gitu loh, untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi pada kamu ya, untuk evaluasi ulang kembali atas apa yang terjadi ya, baik di hubungan kamu sebelumnya, kemudian rasa-rasa yang kamu rasakan ya, kemudian tentang apa sebenarnya yang kamu butuhkan gitu, atau yang kamu maukan ya. Kebutuhan lah istilahnya tuh kayak gitu, yang bener-bener paling penting yang kamu inginkan gitu ya. Seperti itu ya. Keinginan yang ada kaitannya dengan kebutuhan yang benar-benar kamu butuhin gitu loh ya. Punya keinginan, tapi keinginan itu juga sesuatu yang memang yang benar-benar kamu butuhkan gitu loh. Bukan keinginan tapi bukan yang benar-benar kamu butuhkan ya, bukan seperti itu. Makanya di sini kamu butuh waktu untuk retreat ya, menarik diri dulu, fase menyendiri dulu gitu ya. Tenangkan hati, tenangkan pikiran gitu ya. Seperti itu. Kenali diri kamu seperti itu ya. Biar kamu itu di dalam hubungan tidak salah dalam memilih seseorang gitu istilahnya ya. Jadi kamu belum saatnya untuk menjalin hubungan baru gitu ya, untuk yang single. Kemudian di sini yang berpasangan. Oke, untuk yang berpasangan di sini ada it is safe for you to love ya, open your heart. Di sini meminta kamu untuk memaafkan pasangan kamu ya. Buka hatimu ya. Jadi jangan
Kalau misalkan nih pasangan sudah minta maaf ya, sudah bener-bener dia memang ingin adanya kesempatan atau ingin memperbaiki hubungan, ya udah gitu ya, terbuka gitu ya. Bukalah hati kamu gitu ya. Jadi kayak maafkanlah, katakanlah seperti itu. Gitu. Maafkan ya. Karena kamu saat ini kan untuk yang berpasangan ya. Jadi kalau untuk yang berpasangan kemungkinan kamu itu masih bersama, tapi ada hal-hal yang kayaknya tuh belum kamu bisa maafin gitu atau lupain gitu kesalahan pasangan kamu. Nah, ini yang kayaknya menjadikan kamu itu selalu stres sendiri atau galau sendiri, atau mungkin pokoknya nggak enak lah perasaan-perasaan yang kamu rasakan gitu, karena masih masih kebawa di pasnya ini gitu, di pasnya ini gitu loh ya, di masa lalu yang di saat mungkin dia pernah menyakiti kamu ya, buat kesalahan sama kamu, tapi kamu belum benar-benar bisa melupakan gitu, atau belum benar-benar sembuh dari hal itu gitu, tapi saat ini kamu masih bersama gitu ya. Jadi di sini kamu harus perhatikan itu ya. Kalau kamu ini memilih untuk tetap bersama dengan pasangan kamu ya, coba kembali, coba untuk membuka hati lagi gitu ya, terima, maafkan gitu, dan lihat effortnya pasangan kamu apa gitu loh ya. Kalau misalkan memang dianya nggak effort apa-apa, nggak bisa nunjukin kalau dianya memperbaiki, katakanlah seperti itu ya, lebih baik akhiri aja hubungan ini gitu. Jangan memaksakan sesuatu ketika kamu memang udah bener-bener tidak bisa gitu loh. Buat apa kamu bikin diri kamu sendiri itu semakin ngerasa tidak aman, tidak safe kayak gitu ya, seperti itu. Tapi kalau sekiranya pasangan kamu bener-bener nunjukin perubahan dia ya, kamu harus bisa memaafkan gitu, melepaskan hal yang sudah terjadi gitu, karena kamu nggak bisa merubah hal itu gitu loh. Makanya di sini kamu harus memiliki hati yang lapang gitu loh, terbuka, hati yang terbuka gitu, seperti itu ya. Jangan terus-terus diingat, jangan terus-terus ini menjadi beban kamu gitu. Oke. Seperti itu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.